Allah tahu kapan kita akan bahagia. Ingat, mengeluh boleh, tapi mengeluhnya kepada Allah. Audio Jungle. Wa huwa asdaqul qawli wa biqawlihi yaqtadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adem kalau kata dalam posisi cuaca yang kurang mendukung, hati kita tetap ingat sama Allah. Duit tak ingat neng Allah. Duit deh. Duit, alhamdulillah. Ya. Jangan ngomong nggak punya duit. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Biarin biar kenceng, biar hujannya minggir. Wallahu bima ta'maluna khabir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة mi'rajul mu'min tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan khasab. Yang Ustaz muliakan, Ustaz hormati segenap jamaah Majelis Taklim Amirul Mukminin Taman Mutiara Indah RW 18. Semoga senantiasa ditambah keberkahan, kemuliaan, dimudahkan dari segala urusan, diberikan solusi saat ada masalah, dijadikan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang penuh hati, yang senantiasa berbakti dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersama kita ucapkan alhamdulillah. Untayan kalimat indah. Jangan pernah bosan dan jangan pernah ditinggalkan. Mau tidur, bangun tidur, kemanapun itu, tetap bersyukur kepada Allah. Karena Allah berjanji kepada hambanya siapapun kita. Jika kita pandai bersyukur dan mampu mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah akan berikan tambah. Yazda. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum azidannakum. Jika kalian pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka yakti Allah akan menambahkan apa-apa yang belum kamu miliki. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan besar kepada seorang istri adalah tidak pandai bersyukur. Ibu harus pandai bersyukur. Pertama, bersyukur kepada Allah. Kedua, bersyukur kepada imam kita yang ada di rumah. Punya imam di rumah? Siapa imam? Suami. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada suami kita. Apapun profesi suami kita dan sebesar apapun penghasilan suami itu harus disyukuri. Karena di saat Rasul Muhammad SAW diislamikkan, Rasul diperlihatkan surga indahannya. Ternyata yang banyak perempuan. Apalagi pada saat itu, insya Allah, mayoritas surga dihuni oleh Majelis Taklim Ibu Amirul Mukminin.
mukminin. Amin ya Allah. Sebelah sini nggak amin. Iya. Dan di saat Rasulullah diperlihatkan neraka yang sangat ngeri, azabun syadid, siksaan yang sangat pedih. Ternyata di situ yang banyak perempuan juga. Tapi insya Allah tidak ada dari jamaah Majelis Taklim Amirul Mukminin. Sombong. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Semua jamaah Majelis Taklim Amirul Mukminin, keluarga-keluarga, saudara, reuni bareng di surga. Dengan catatan harus pandai bersyukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika engkau tidak mampu bersyukur, bahkan engkau kufur, suami pulang, kadang cuma dengan tangan kosong. Lantas kita ngedumel cemberut. Kemudian mencaci, ngerewek orang pragat-pragat, ngerewek tahu. Sing sobok sampai bengi oleh apa. Padahal udah pulang juga alhamdulillah, maka tetap bersyukur, layani suami dengan baik, syukuri. Insya Allah jika kita pandai bersyukur kepada suami, Allah akan mudahkan dari segala arah penjuru rizki yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia. Kedua, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di bulan Rajab ini, Bu, namanya Syahrullah. Syahrullah adalah bulannya Allah. Di mana di bulan Rajab ini kita dituntut oleh Rasulullah untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa harus memperbanyak istighfar? Karena di bulan depan Sya'ban adalah Syahrul Nabi. Kalau di bulan saat ini, bulan Rajab, kita sudah insya Allah lulus karena faktor sababiyah memperbanyak istighfar, khusus istighfar Rasul Muhammad SAW yang berbunyi, Allahumma gfirli wa tub alayya. Ya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Atau lebih singkat, Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Satu hari 70. Kalau bisa pagi 70, maghrib 70, terus sampai beres panjat, lanjut dengan Syahrul Nabi, Sya'ban, maka perbanyak sholawat, nanti ketemu dengan bulan Ramadan, ibadah kita akan ringan. Kalau sudah lulus bulan Ramadan, bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, Syahrul ummati, bulan umatku, maka di situ ibadahnya akan nikmat. Setuju nggak, Bu? Maka mereka yang di bulan suci Ramadan hanya memikirkan apa menu puasa, apa menu buka puasa, sedangkan kita menunya adalah memperbanyak amal baik. Berarti kita sudah lulus, insya Allah tarawihnya tidak akan bolong-bolong. Puasanya dijalankan dengan maksimal mungkin. Lidah kita terus-menerus zikir kepada Allah, insya Allah. Karena bulan Ramadan adalah sahru umat, bulannya umatku, di mana di saat di luar bulan Ramadan satu dibalas 10 kali, tetapi di bulan Ramadan satu dibalas 700.000 kali. Jamaah yang berbahagia, mohon izin, tadi ada teman ustadz, teman satu kobong satu pondok, besti, kemana-mana ngikut. Kalau beliau waktu di pondoknya bawa HP terus, kalau Ustadz nggak punya HP baru sekarang. Iya, makanya beliau pandai tentang masalah ini. Alhamdulillah, kalau Syiah tidak dituntut dengan manajemen yang baik, dengan modern yang seperti ini, Bu, maka Syiah susah untuk berkembang. Maka izin kepada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Amirul Mukminin, jika masuk YouTube Ihsan Al-Mughli, boleh? Ya. Boleh. Ya. Nanti kita bisa ditonton bareng-bareng, tapi jangan lupa like and share. Sampai kira-kira ikhlas nih, Bu? Kalau ikhlas kan enak. Baik, kita masuk kepada tema. Saat Allah
menguatkan hambanya yang lelah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira di dalam kehidupan sehari ibu-ibu 24 jam itu menghadapi dapur, balik lagi ke kasur, balik lagi ke dapur, subuh-subuh sudah ngurusin segala macam tek-tek bengek, siangan dikit masak, terus ngejemput anak. Kira-kira lelah nggak, Bu? Lelah. Pernah nggak ngeluh? Pernah. Sering mengeluh. Mengeluhnya kemana? Capek. Apalagi ibu itu ya. Beneran ngurusin suami. Ya, Bu ya? Nah, lelahnya ibu, kalau dijalani karena Allah, insya Allah pahalanya dan sangat besar. Dan di saat kita lelah, tetapi kita tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah, konsekuensi ibadah kepada Allah, zikir, ingat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, Allah tahu kapan kita akan bahagia. Ingat, mengeluh boleh, tapi mengeluhnya kepada Allah. Saat kapan kita harus mengeluh? Supaya keluhan kita dibereskan oleh Allah. Supaya keluhan kita dijawab oleh Allah dengan jawaban yang maksimal dan bahagia. Di saat kita sujud terakhir. Ibu biasa sujud? Ya. Dahi ini, Bu, adanya di posisi atas. Tapi di saat kita bersujud, dahi ini adanya di posisi bawah. Saat kita sujud terakhir, jangan pernah meninggalkan doa mustajab dari Nabiullah Yunus yang tercantum di Al-Quran surat Al-Anbiya. Ustaz sering mengajarkan. Bunyinya seperti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Coba kita ulang ibarat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabiullah Yunus itu lelahnya minta ampun. Di saat Nabi Yunus berdakwah kepada umatnya, satupun umatnya tidak mau ikut kepada ajaran Nabi Yunus. Kira-kira kalau kita mengajak kepada orang banyak dan orang banyak pun satupun tidak ada yang ikut kepada kita, bahkan keluarga kita tidak ada yang ikut, tidak ada yang manut kepada kita. Kesal nggak, Bu? Kesal. Walaupun diiming-imingin surga. Akhirnya Nabi Yunus kabur, Bu. Kabur, naik ke kapal. Di situ ternyata muatan kapal, kata nahkodanya, ini kelebihan muatan. Kalau kelebihan muatan bisa jadi nanti kerem ini kapal. Bagaimana solusinya? Yuk kita undi. Diundi. Setiap yang ada di kapal tersebut dicatat namanya, digulung, dimasukkan ke dalam sesuatu. Dikoclok, dikeluarin. Ternyata yang keluar Yunus bin Matta. Nama ayahnya Matta. Kok Yunus bin Matta? Orang-orang nggak percaya. Karena itu udah tampan, alim, duduknya antep. Coba diulang lagi. Seharusnya yang keluar yang gemuk itu tuh. Nah, dimasukin lagi, dikocok lagi, dikeluarkan lagi, ternyata pas dibuka Yunus bin Matta lagi yang harus dibuang. Nggak percaya sampai 3 kali berturut-turut yang keluar Yunus bin Matta. Sedih Nabi Yunus, Bu. Sudah diusir oleh masyarakatnya. Kabur naik kapal hendak hijrah mengungsikan kemana. Sampai di kapal disuruh tenggelam keluar. Akhirnya lemparlah Nabi Yunus dari kapal. Di situ tidak berenang karena langsung dimakan oleh ikan apa, Bu? Di dalam kitab ikan hulk, satu-satunya ikan yang ada di dunia ini yang nanti akan ke surga, ikan yang menelan Nabi Yunus. Namanya ikan hulk. Aus mana yang tahu? Sekalian Pak Ustaz. Ikan hulk ya, Bu ya? Ya boleh ikan tahu. Nah, itu ikan hulk. Karena ada 10 hewan yang akan masuk surga. Salah satunya ikan hud, burung hud-hudnya Nabi Sulaiman,
semutnya Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, sapinya Nabi Ibrahim, untanya Nabi Soleh, dombanya Nabi Ismail, sapi ijlul, sapinya kaum Bani Israel, kurang 3 lagi. Lupa. Nanti dipikirin. Nah, ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan, seharusnya ikan itu khususnya menggiling Nabi Yunus. Tapi pada saat itu, Jibril datang kepada Nabi Yunus. Hai Yunus, nih, baca. Apa ini? Untuk bekal kamu di sini. Kalau kamu lulus, maka kamu akan ditakdirkan oleh Allah keluar dari perut ikan ini. Dalam keadaan selamat dan sehat. Dibaca oleh Nabi Yunus, Bu. Malam gelap, siang gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat yang pertamanya berbunyi wa zakuni izzahaba mughadiban fa dhanna an lam qadiru alaihi fanada, maka terdengar dari tempat yang sangat gelap fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin selama 40 hari lamanya. Ujungnya ayat tersebut fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mukminin. 40 hari lamanya Nabi Yunus di dalam perut ikan, akhirnya atas izin Allah ikan tersebut terdampar di pantai, mengeluarkan Nabi Yunus dalam keadaan sehat dan lemas. Sudah tidak terlihat, Bu. Karena emang penuh dengan lendir. Ditolong oleh masyarakat. Itulah saat Allah menguatkan hambanya yang lelah. Dengan catatan hamba tersebut terus-menerus ingat kepada Allah dan zikir kepada Allah. Zikir satu-satunya lafaz yang sangat dibenci oleh iblis, jin, adalah doanya Nabi Yunus ini. Maka Ibu jangan tinggalkan. Baca doa ini. Ustaz pernah amalkan ini, Bu, selama 40 hari. Alhamdulillah. Yang tadinya punya sepeda, ya masih punya sepeda. Alhamdulillah. Ingat zaman itu, Bu. Ya Allah, bolak-balik semut sana ngisi privat pakai sepeda. Pertamanya jalan kaki. Kata guru, amalin ini. Karena emang seorang santri itu harus benar-benar memakai doa dan ibadah dengan istiqomah. Ya Bu ya, atas wasilah doa Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibu hafal nggak? Ya. Coba dites bareng-bareng. 3, 2, 1. Baca itu di sujud terakhir, kalau mau habis subuh 41 kali selama 40 hari, 40 malam. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan dari segala arah. Allah akan mudahkan dan Allah akan sukseskan usaha suami kita. Maka bantu, Bu. Kalau ibu antang di rumah, nggak seperti wanita karir, maka bantu suami ibu. Ya Bu ya, aja kerjanya cuma ngobrol, ngegosip, ngobrol, ngegosip, ngobrol, ngegosip. Tapi Ustaz yakin yang hadir di majelis talim yang mulia ini, semuanya wanita-wanita solehah, yang insya Allah akan menjadi bidadari surga nanti. Yang kedua, Rasul Muhammad SAW dalam tahun duka cita Amul Huzn diterpa dengan kesedihan yang sangat mendalam. Sudah berdakwah kepada masyarakat kaum Quraisy, masih ada yang membangkang, bahkan menganggap Muhammad asatirul awalin sebagai penyihir. Belum kelar berdakwah, Allah ambil satu-satunya manusia pendamping hidupnya, sang penyelimut hati, Siti Khadijah, wafat. Sedih Rasulullah. Dakwah belum selesai, sudah ditinggal orang yang tercinta. Baru beberapa bulan disusul oleh Abu Thalib. Lelah Rasulullah berdakwah yang tadinya sembunyi-sembunyi sudah diizinkan oleh Allah secara door-to-door. Yang membackingi Rasulullah meninggal, Abu Thalib. Akhirnya Rasulullah tiduran di hijir Ismail. Dihibur oleh pamannya dan sepupunya Hamzah dan Ja'far.
Di situ Allah panggil Muhammad. Lelahmu akan aku obati, wahai Muhammad, dengan cara refreshing, jalan-jalan. Ya Bu ya. Ya, Ibu gak usah jalan-jalan cuacanya kayak gini. Mending anteng di rumah. Khawatir lagi tidur nanti kebanjiran. Khawatir lagi jalan-jalan pas pulang rumahnya enggak ada. Kan ngeri Bu ya. Apalagi di sana tuh royalnya sudah apa itu Bu? Sudah selutut Bu ya? Iya. Pernah ke sana Bu? Belum tahu Bu. Sudah banyak sih kan. Udah di rumah aja baca zikir, baca sholat. Ya Bu ya. Zikir yang Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti lelah itu adalah seorang ibu, seorang istri. Sudah bangun pagi sudah bangun, masak air, masakin, nyiapin sarapan buat anak dan suami. Sudah ngepel, sudah nyapu segala macam, tek-tek bengek. Lelahnya minta ampun. Lelah ini akan terobati oleh Allah. Di saat ibu di dalam kerumahan dan kesehariannya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Siangan dikit, jam 7 atau jam 8, fadilatul duha, jam 9. Laksanakan sholat duha. Jika ibu tidak punya pekerjaan kantoran. Ibu sering sholat duha, Bu? Lakukan ya, Bu ya. Karena emang yang paling keren itu saat ibu sholat duha, suami kerja, di situ paling indah. Nanti di surga sana ini, semuanya ini nanti masuk surga. Ternyata di dalam surga itu ada istana yang mana gapuranya, gerbangnya tertulis babul duha, pintu duha. Berbondong-bondong dari majelis Talib Amirul Mukminin hendak memasuki pintu duha yang dipimpin oleh Mama Angel Umpah. Mau kemana Mama Angel? Mau masuk itu. Berduyun-duyun ikutan semua. Masuklah di situ. Ternyata ada yang ketinggal. Disetor oleh malaikat. Kamu mau kemana? Mau ikutan itu Mama Angel. Mana tiketnya? Emang tiketnya sholat duha. Waduh. Ternyata dia nggak suka sholat duha. Jadi jangan harap masuk ke pintu duha. Surga itu bermacam-macam pintu. Benar, surga itu ada 8 surga. Nama-nama surga itu ada 8. Tapi di dalam surga itu pintunya macam-macam. Ada babul yatama, orang-orang yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada anak yatim. Ada babul royan, pintu orang-orang yang senantiasa menjaga puasa dengan baik. Puasanya dengan baik. Lidahnya dijaga, telinganya dijaga, matanya dijaga, hatinya puasa. Itu namanya babul royan. Macam-macam. Ada yang disebut dengan istana tahajud. Macam-macam. Maka seperti kita masuk mos ya Bu ya. Kan macam-macam di situ. Macam-macam. Ibu mau masuk bioskop, tidak punya tiket. Nggak boleh masuk itu. Jangan mentang-mentang banyak uang. Begitu juga nanti kita di surga. Saya pengen masuk ini. Ternyata nggak punya tiket duha. Nggak bisa masuk. Nggak punya tiket tahajud. Nggak bisa masuk. Dan nggak punya tiket puasa raja. Kita nggak bisa masuk ke telaga Kautsar dan minum air. Kemarin puasa. Puasa benar. Berapa hari? 4 hari keren, jujur. Nah, alhamdulillah, 1 hari boleh. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tentang puasa ada di dalam kitab Zulkatul Ma'idin Duratun Nasihin. Mendengar jeritan di dalam kubur, di alam baka. Rasul nangis, ditanya oleh sahabat. Ya Rasul, kenapa? Aku mendengar jeritan manusia yang sedang disiksa di alam kubur ini. Lantas bagaimana Rasul? Andai orang ini pernah berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja, maka insya Allah siksanya akan diringankan oleh Allah. Untuk 1 hari aja. Tapi ingat di saat kita kemarin berpuasa, jangan berharap 1 hari dibalas 3 tahun. Ini salah hadisnya Tony. Udah kita niat puasa karena Allah. Baik. Kajian ini kita tutup dengan doa. Mohon diaminkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita semua
ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ampuni segala khilaf yang pernah kami lakukan. Ampuni segala dosa sebesar apapun itu, ampuni. Sekelam apapun masa lalu kami, ampuni ya Allah. Sebiadab apapun di saat kami pernah melakukan dosa, ampuni ya Allah. Bulan yang penuh Engkau istimewa kami, bulan Rajab. Khilaf salah kami dari mata, dari mulut, dari hati yang kurang bersih, bersihkan ya Allah. Bersihkan ya Allah. Kami mohon izin kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersabar atas segala ujian yang Engkau berikan. Kami mohon izin kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepada ya Allah. Dan golongkan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Duhai Allah, kurniakan kepada kami dan izinkan kepada kami rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang barokah ya Allah. Jangan biarkan kami hidup dalam kekurangan ya Allah. Rasulmu bersabda, kadal fakru yakum kufra. Di saat kami fakir, kami tidak kuat ya Allah, maka jadikan kami golongan orang-orang yang kaya ya Allah. Golongkan kami orang-orang yang punya harta ya Allah, sehingga kami mampu bersedekah membantu saudara-saudara ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal ya karim. Dan Ustaz, mohon dimaafkan mungkin banyak sekali kekurangan dan kehilapan. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.